Pernah nggak sih Anda bikin keputusan cepet banget gitu? Sering ya, kayak ada firasat kuat, tapi bingung jelasinnya gimana? Nah, iya, persis. Kali ini kita mau coba bedah fenomena itu. Kemampuan otak kita nangkep situasi, wah, dalam sekejap aja. Betul. Kita bakal ngulik dari buku keren nih, Blink, The Power of Thinking Without Thinking, karyanya Malcolm Gladwell. Oh, Blink ya? Udah sering dengar. Iya, kita lihat gimana penilaian sekilas atau thin slicing itu bekerja. Istilah ini, thin slicing, itu nunjukin kemampuan otak ambil kesimpulan gede padahal datanya cuma dikit banget. Sepotong tipis aja, cepet lagi. Oke, siap nih. Jadi misi kita bareng-bareng ya, nggali cara kerja thin slicing ini, terus kapan kita bisa percaya sama intuisi model begini, dan kapan malah bisa bahaya gitu. Mari kita mulai kupas deh. Ada contoh yang menarik banget kan soal kekuatan thin slicing ini? Yang terkenal itu penelitiannya John Gottman, soal prediksi pernikahan. Oh iya, yang itu ya. Dia bisa amati interaksi pasangan suami istri cuma beberapa menit loh, asli. Terus, dengan akurasi tinggi, dia prediksi, wah ini bakal cerai atau langgeng nih. Tunggu. Cuma beberapa menit? Gimana caranya? Apa yang dilihat? Kuncinya, dia fokus ke isyarat-isyarat mikro yang kecil-kecil gitu. Terutama ekspresi penghinaan atau kontemp kalau istilahnya. Kontemp, penghinaan. Kok bisa sespesifik itu buat prediksi cerai? Nah, karena menurut Gottman, ekspresi kontemp itu udah kayak, wah lampu merah banget. Itu nunjukin rasa nggak respek yang udah dalam ke pasangan. Dan ternyata itu jadi prediktor kuat banget buat keretakan hubungan jangka panjang. Masuk akal sih ya. Ini nunjukin gimana pola yang dalam bisa kelihatan cuma dari irisan tipis interaksi aja. Gila ya, alam bawah sadar kita menjago ngenalin pola rupanya. Terus, ada lagi kan contoh lain yang soal nebak kepribadian dari kamar tidur. Gimana tuh ceritanya? Nah, itu studinya Samuel Gosling. Jadi ada orang asing nih disuruh lihat-lihat kamar tidur orang lain, dikasih waktu 15 menit. Oke, terus? Terus mereka diminta nebak kepribadian si penghuni kamar. Pakai 5 dimensi besar itu loh. Ekstraversi, keramahan, dan seterusnya. Iya, tahu. Hasilnya gimana? Hasilnya, gila tebakan mereka itu seringkali sama akuratnya sama penilaian teman dekat si penghuni. Ini nunjukin kalau penilaian nggak langsung dari jejak-jejak kita bisa efektif banget. Wah, serem juga ya. Kamar kita ternyata bocor gitu ya. Ada lagi yang lebih bikin kaget katanya. Soal suara dokter bisa prediksi risiko dituntut malapraktik. Iya, ternyata dokter yang nada suaranya kedengeran dominan, kurang anget gitu, itu lebih mungkin dituntut malapraktek. Dibandingin sama yang nadanya kedengeran lebih peduli, lebih menghargai. Wah, Intinya, rasa hormat atau yang nggak adanya rasa hormat itu bisa kedengeran jelas banget dan dampaknya gede. oke. Ini semua kedengerannya hebat banget ya, kemampuan thin slicing. Tapi, justru karena prosesnya otomatis, di bawah sadar, nah di sini letak jebakannya kan, kita sering nggak tahu kenapa kita bisa tahu sesuatu. Tepat sekali, Gladwell nyebutnya itu pintu terkunci. Pikiran bawah sadar, kita sering nggak bisa akses alasannya. Kayak eksperimen tali Mayer itu loh. Oh, yang mana tuh? Subjeknya nemu solusi masalah. Tapi pas ditanya, gimana caranya? Mereka nggak sadar. Akhirnya, ya mereka ngarang cerita aja yang kedengeran logis gitu. Jadi bikin penjelasan post hoc gitu ya? Betul. Bahkan atlet hebat kayak Ted Williams aja, kalau ditanya detail tekniknya, kadang penjelasannya bisa keliru. Kita emang cenderung bikin narasi setelah kejadian. Nah, kalau kita nggak sadar prosesnya, berarti gampang banget dong kita kejebak bias. Banget, gampang banget. Ini yang disebut Gladwell sebagai kesalahan Warren Harding. Warren Harding, Presiden AS itu kan? Iya, dia terpilih jadi presiden salah satunya karena penampilannya. Dianggap sangat presidensial, gagah, tampan. Padahal sejarah nyatet dia sebagai salah satu presiden terburuk. Waduh. Ras atau gender itu bisa micu bias bawah sadar yang kuat banget. Ada studi loh soal korelasi tinggi badan CEO sama kesuksesan. Atau hasil tes IAT. Implicit Association Test itu ya? Nah, iya. Tes psikologi buat ngukur bias otomatis kita. Sering banget itu ngungkap prasangka yang kita sendiri nggak sadar punya. Aduh, ngeri juga ya kalau keputusan sepenting milih presiden atau rekrutmen gitu dipengaruhi bias tak sadar. Tapi pasti ada dong cara ngatasinnya. Ada. Contoh paling keren itu revolusi audisi musik klasik.
Dulu kan orkestra itu isinya kebanyakan cowok. Iya, benar. Terus mereka mulai pakai layar pemisah pas audisi. Jadi juri cuma bisa dengar musiknya, nggak lihat siapa yang main. Hasilnya, jumlah musisi perempuan di orkestra top langsung naik drastis. Keren banget. Jadi ngilangin bias visual ya? Betul. Penilaian jadi murni berdasarkan kemampuan. Ini nunjukin kalau ngubah lingkungan atau prosedur bisa jadi solusi efektif buat ngelawan bias. Itu solusi cerdas banget sih. Ini jadi nyambung ke poin penting soal gimana nyeimbangin intuisi cepat ini sama analisis yang lebih dalam ya. Bener banget. Lihat aja kasus simulasi perang Millennium Challenge. Tim merah dipimpin Paul van Riper, dia lebih fleksibel, adaptif, ngandelin intuisi terlatih gitu. Oke. Malah dia berhasil ngalahin tim biru yang punya data seabrek-abrek dan analisis super canggih. Kok bisa? Ini nunjukin kalau kebanyakan informasi atau analisis yang terlalu dalam malah bisa bikin lumpuh, istilahnya paralysis by analysis. Kadang struktur yang justru memfasilitasi spontanitas itu lebih baik daripada yang kaku banget. Mirip sama cerita algoritma diagnosis serangan jantung di UGD Cook County itu dong ya? Persis. Mereka bikin algoritma simple banget. Cuma berdasarkan data EKG sama beberapa pertanyaan kunci aja. Terus hasilnya? Ternyata, algoritma simple ini lebih akurat buat diagnosis serangan jantung daripada dokter UGD yang ngimbangin jauh lebih banyak faktor. Wah, kok bisa gitu ya? Ini nunjukin prinsip hemat, frugality. Kadang lebih sedikit info yang relevan itu justru lebih baik. Karena pola pentingnya jadi lebih jelas. Nggak ketutup sama data-data yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Oke, paham. Jadi kesimpulannya nih ya, thin slicing ini kemampuan luar biasa manusia buat ngenalin pola secara instan. Tapi, yaitu, rapuh juga. Bisa akurat banget, tapi gampang banget dipengaruhi bias tersembunyi atau malah kebanyakan info. Intinya keseimbangan dan kesadaran diri jadi kunci ya. Betul. Nah, ini mungkin buat Anda renungkan nih. Dalam hidup sehari-hari, kapan sih Anda paling sering ngandelin penilaian kilat ini? Mungkin pas ketemu orang baru ya? Atau nilai situasi kerja? Atau pas belanja mungkin? Iya juga ya. Coba deh pikirin, gimana caranya manfaatin kekuatan intuisi ini, tapi tetap waspada sama potensi jebakannya. Terutama bias-bias yang mungkin kita nggak sadari. Benar banget. Mungkin pertanyaan terakhirnya begini kali ya. Kalau Anda bisa pasang layar pemisah kayak di audisi musik tadi, atau nerapin algoritma sederhana ala UGD Cook County itu, kira-kira dalam situasi apa di hidup atau kerjaan Anda, hal itu bakal paling berguna buat ningkatin kualitas keputusan sekilas Anda. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut deh.